berkebun. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru sebagai teman sejawat sekaligus sebagai anggota komunitas praktisi yang mana telah meluangkan waktunya untuk belajar dan berbagi pengalaman di komunitas praktisi ini. Berkaitan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Klaten, saya pribadi mohon izin kepada Bapak Ibu semua untuk berbagi pengalaman belajar sebagai wujud aksi nyata di modul 1.4 budaya positif yang sudah saya implementasikan di kelas saya, yaitu kelas 1 di SDN 1 Branggal ini. Berikut aksi nyata yang akan saya presentasikan pada modul 1.4 budaya positif. Di sini kami akan mempresentasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Ini sebagai tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 3 Kabupaten Klaten. Perkenalkan, nama saya Astuti dari SDN 1 Branggal. Untuk selanjutnya, di sini aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Ini saya mengambil 3. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini perubahan paradigma belajar ini nanti berdasarkan kebutuhan dasar murid dan posisi kontrol restitusi. Kemudian yang kedua yaitu disiplin positif, yaitu adanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kemudian yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini adanya pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci. Nah, untuk yang pertama tadi, perubahan paradigma belajar. Di sini, perubahan paradigmanya ini sesuai dengan teori kontrol, yaitu ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol tentang muridnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter murid. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kemudian, untuk perubahan paradigma belajar ini itu berdasarkan stimulus respon, yaitu berdasarkan teori kontrol. Stimulus respon itu yaitu suatu prinsip belajar yang sederhana, di mana efek itu merupakan reaksi terhadap stimulus tersebut, yaitu adanya rangsangan yang diberikan oleh guru kepada muridnya. Nah, di sini apakah Bapak Ibu semua itu bisa untuk mengontrol muridnya? Nah, di sini stimulus responnya yaitu yang pertama, kita harus mencoba mengubah orang. Di sini kita mengubah murid kita agar berpandangan yang sama dengan kita, yaitu dengan cara kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Untuk stimulus respon yang kedua yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di sini semua perilaku itu pasti mempunyai tujuan. Kemudian yang ketiga, stimulus responnya yaitu orang lain itu bisa mengontrol saya. Maksudnya di sini kita sebagai pengajar atau pendidik itu juga harus dapat mengontrol diri kita sendiri. Kita harus berefleksi diri dulu, dimulai dari diri sendiri dulu. Kemudian stimulus respon yang keempat yaitu saya harus bisa mengontrol orang lain, di mana ini kita itu tidak dapat mengontrol orang lain. Jadi yang mengontrol itu diri kita sendiri dulu. Kemudian kita harus melakukan suatu bujukan. Nah, ini stimulus responnya yaitu adanya pemaksaan
ada pada saat rujukannya itu gagal. Jadi ini tentunya diperlukan suatu kolaborasi atau kerjasama dan konsensus yang menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir yaitu adanya model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini kita harus menggunakan model atau strategi cara berpikir itu tentang mengenai menang-menang. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, keyakinan kelas di sini kita harus membentuk dulu di kelas, membentuk kesepakatan dulu di kelas untuk menjadikan suatu keyakinan kelas. Jadi bisa dilakukan melalui diskusi di kelas. Jadi Bapak Ibu guru nanti bisa praktek di kelasnya dengan membentuk kesepakatan kelas dulu bersama murid, kemudian diberikan suatu keyakinan kelas apa saja kesepakatan yang diambil dari hasil diskusi tersebut. Nah, mengapa kalau kita kok tidak hanya mematuhi peraturan saja? Nah, mengapa kita harus meyakini kelas dulu? Nah, yang pertama, untuk memiliki peraturan itu kita harus menggunakan suatu helm. Misalnya kalau di dalam kita di jalan raya kita menggunakan sepeda roda 2, nah tentunya kita harus menaati tata tertib yaitu menggunakan helm dan perlengkapan surat seperti SIM dan STNK. Nah, di sini kalau di sekolahan kita juga mempunyai peraturan atau tata tertib yang sudah disepakati oleh warga sekolah. Nah, di sini terutama di masa pandemi seperti sekarang ini tentunya kita harus mempunyai peraturan minimal itu 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1-2 meter. Nah, mengapa kita mempunyai peraturan harus jalan tepat waktu? Nah, di sini nanti akan kita bahas bersama-sama. Nah, di sini keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan itu perlu adanya dukungan dari beberapa stakeholder. Nah, di sini untuk mendukung motivasinya itu bisa dari intrinsik maupun ekstrinsik. Nah, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan tadi untuk menggerakkan seseorang dibandingkan untuk mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Untuk selanjutnya, karena sekolah itu merupakan pusat pendidikan yang utama, di sini untuk program Mas Menteri pada tahun ini yaitu tentang Merdeka Belajar. Nah, di sini tidak terlepas dari tokoh kita yaitu Ki Hajar Dewantara. Yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, Ki Hajar Dewantara dengan pemikirannya, konsepsinya, keteladanannya, sikap pendidikannya. Nah, di sini anak-anak tidak harus menuruti kemauannya guru. Jadi anak itu diberi kebebasan dalam pembelajaran. Jadi anak itu tidak terpancing hanya kepada gurunya saja. Jadi sebagai guru kita harus kreatif dalam memberikan kebebasan kepada murid kita di kelas maupun di luar kelas. Untuk selanjutnya, di sini disiplin itu maknanya apa? Nah, disiplin ini berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina, yaitu artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Akan tetapi dalam budaya ini makna kata disiplin itu telah berubah. Berubahnya yaitu menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhannya. Nah, kecenderungan umumnya yaitu
menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, di sini budaya positif di sini harus adanya peraturan di kelas dahulu. Jadi kita membentuk lingkungan yang positif, terus di situ di kelas itu dibentuk suatu kesepakatan tadi, terus disepakati membentuk keyakinan, terus kemudian membentuk suatu peraturan di kelas. Nah, nanti di sini bisa didiskusikan dengan murid-murid kita di kelas. Jadi nanti tergantung dengan kesepakatan antara guru dengan siswa untuk membentuk suatu kesepakatannya. Jadi misalnya antara kelas 1 dan 2 nanti pasti berbeda kesepakatannya antara guru kelas 1 dengan guru yang kelas 2. Jadi nanti sesuai dengan kondisi di kelasnya masing-masing. Jadi nanti Bapak Ibu guru bisa praktek tentang budaya positif di lingkungan kelasnya itu sesuai dengan kesepakatan dan keyakinan kelasnya masing-masing. Selanjutnya yaitu teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini apa yang akan terjadi nanti apabila saya tidak bisa melakukannya. Nah, ini tentunya harus adanya motivasi eksternal, yaitu dari pihak luar. Terus kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, maka apa yang akan saya dapatkan apabila saya dapat melakukannya. Nah, ini pastinya harus ada motivasi dari eksternal juga dari pihak luar. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Nah, tentunya kita harus merefleksikan diri. Saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya dapat melakukannya nanti. Nah, ini perlu adanya motivasi internal dari dalam, yaitu adanya tujuannya disiplin yang positif. Nah, ini ada contoh yang sudah saya implementasikan, sudah saya terapkan di kelas 1, yaitu sebelum anak-anak mulai pembelajaran, di sini anak-anak saya minta untuk berbaris. Nah, ini kebiasaan di kelas setiap hari. Kalau pembelajaran tatap muka, di sini anak-anak saya minta untuk berbaris dan menjaga jarak karena ini masih masa pandemi COVID-19. Jadi untuk barisnya saya beri jarak minimal 1 meter. Nah, ini untuk pembiasaan di kelas. Nah, setelah ini nanti Bapak Ibu guru bisa mengatur anak-anak untuk mencuci tangan sebelum masuk ke kelas atau cek suhu dan seterusnya seperti itu. Nah, ini untuk yang menyiapkan poin ini saya minta kesepakatan dari murid-murid saya sendiri, bahwasanya tidak saya tunjuk anak yang memimpin untuk berbaris itu. Jadi sesuai dengan keinginan anak. Jadi dalam Merdeka Belajar ini, jadi guru tidak boleh menuntut anak itu harus seperti ini. Jadi anak itu diberi kebebasan dalam pembelajaran. Nah, contohnya yang kecil ini dari mulai baris berbaris ini, untuk memimpin barisnya saja anak-anak saya minta untuk secara mandiri untuk bisa berlatih menjadi kepemimpinan. Nah, di sini saya tawarkan kepada anak-anak, itu anak-anak alhamdulillah untuk kelas saya itu sudah inisiatif. Jadi pada rebutan untuk menyiapkan memimpin garis di depan seperti itu. Kemudian ini mengambil contoh di kelas lain, yaitu adanya kegiatan makan makanan bergizi bersama di kelas. Nah, ini sesuai dengan program aksi nyata saya, ini akan saya programkan setiap Jumat itu di kelas saya itu
makan makanan bergizi bersama Bapak Ibu guru. Jadi ini saya jadwalkan 1 bulan itu 2 kali. Jadi pas minggu kedua dan minggu keempat untuk makan makanan bergizi bersama di kelas. Jadi anak ini diminta untuk membawa bekal sendiri dari rumah. Ini untuk menjaga kebersamaan antar siswa dan guru. Kemudian selanjutnya ini pembiasaan tentang cuci tangan pakai sabun. Nah, ini karena di masa ini masih masa pandemi COVID-19, di sini tentunya Bapak Ibu guru harus mengontrol atau mengawasi murid-murid kita untuk selalu mengikuti aturan pemerintah, minimal itu menerapkan 3M tadi ya. Nah, ini salah satunya yaitu cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Nah, di sini anak-anak dilatih mandiri untuk mencuci tangan sendiri-sendiri dengan menerapkan protokol kesehatan. Nah, di sini dibudayakan untuk antri, tidak berebutan untuk maju dalam cuci tangan pakai sabun. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia ini yaitu adanya bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini tentunya harus mempunyai kebutuhan cinta kasih atau rasa memiliki dan dimiliki. Yang kedua, kebutuhan akan penguasaan. Yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Dan yang keempat, kebutuhan kesenangan. Nah, di sini kita sebagai pendidik atau guru itu harus memenuhi kebutuhan dasar murid. Jadi mau tidak mau guru itu harus bisa memahami akan kebutuhan dasar muridnya. Nah, misalnya ada murid yang berkebutuhan khusus, nah kita harus ekstra dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya, semisal ada siswa yang belum lancar untuk membaca atau menulis. Nah, ini sebagai pihak sekolah seharusnya itu melakukan kolaborasi kerjasama antara pihak sekolah, terutama pimpinan kita kepada pihak puskesmas atau dinas kesehatan setempat yang terdekat, melakukan dengan MOU kerjasama di atas materi 10.000, terus adanya kerjasama dengan tenaga kesehatan terutama pihak psikiater. Nah, itu nanti bisa didatangkan ke sekolah. Itu pun bisa dilakukan ketika kalau ada tenaga khusus yang menangani itu nanti malah justru senang dari pihak sana karena itu bisa untuk naik angka. Di sana yang tenaga psikiaternya itu bisa mendapatkan nilai. Terus di sini langsung terjun, langsung menangani murid yang berkebutuhan khusus. Kemudian pihak sekolah itu pun tidak dipungut biaya karena saling menguntungkan. Jadi sana juga mendapat nilai, sini juga terbantu karena sudah dipenuhi kebutuhan dasarnya. Seperti itu. Kemudian di sini dalam menerapkan budaya positif, tentunya kita harus memahami tentang 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol ini menurut Diane Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu mengemukakan bahwa guru itu perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas. Nah, meskipun kita sebagai guru itu sudah sehari-hari itu sudah menerapkan, nah kita juga perlu meninjau ulang apakah penerapan disiplin di kelas saya, di sekolah kami itu sudah baik atau belum, apa perlu peningkatan atau bagaimana. Nah, itu harus ditinjau kembali secara bersama-sama. Nah, apakah telaah itu efektif? Apakah berpusat memerdekakan dan memandirikan murid?
bagaimana dan mengapa? Nah, ini melalui serangkaian riset atau penelitian yang bersandar pada teori kontrol Dr. William Glasser. Dosen berkesimpulan yaitu ada 5 posisi kontrol yang diimplementasikan. Nah, di sini seorang guru, orang tua maupun atasan pimpinan itu harus dapat melakukan posisi 5 kontrol tadi, yaitu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat orang yang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai monitor atau pemantau, dan yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol berikut ini. Lima posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Nah, di sini guru harus melakukan apa? Nah, di sini sebagai penghukum yaitu guru itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Terus untuk selanjutnya guru itu berkata apa sebagai penghukum? Misalnya seperti ini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu nanti boleh apa tidak. Terus hasilnya itu murid-murid itu biasanya kalau guru menerapkan posisi kontrol itu menggunakan penghukum, pastinya hasilnya yaitu seperti ini. Murid itu akan memberontak, menyalahkan orang lain dan suka berbohong. Nah, seperti itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas itu bagaimana? Nah, murid ini meletakkan guru itu di luar dunia yang berkualitas. Nah, murid pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi itu gurunya. Pasti bilang itu. Sebab guru itu melakukan posisi kontrol tadi menggunakan penghukum. Jadi dampaknya pada murid itu pasti murid selalu mengulangi kesalahannya. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu membuat orang itu merasa bersalah. Nah, ini guru itu berbuat seperti apa? Yaitu berceramah dan mengatakan seharusnya. Nah, terus diterangkan, dinasihati guru muridnya itu dinasihati, seharusnya kamu itu begini nak, diterangkan. Terus guru juga mengucapkan, ibu kecewa karena sudah kamu melakukan seperti ini. Nah, itu berarti kan ini posisi kontrolnya itu membuat orang lain itu merasa bersalah. Jadi murid itu merasa bersalah karena kita sudah mengucapkan ibu itu sudah kecewa. Kemudian guru juga berkata, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, sudah besar, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu sudah stres. Nah, berarti kan merasa anaknya itu kan merasa bersalah kalau gurunya sudah bilang seperti itu. Nah, hasilnya yaitu menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong. Nah, kaitannya dengan dunia itu yaitu murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, pastinya murid berkata, kalau sudah gurunya tadi membuat muridnya merasa bersalah, jadi muridnya itu berkata, maafkan saya ya Bu, maafkan saya ya Pak, seperti itu. Nah, dampaknya terhadap murid itu merasa merendah diri seperti itu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu hukuman itu sebagai teman. Maksudnya di sini yaitu guru itu membuat suatu alasan-alasan terhadap muridnya. Nah, guru biasanya berkata, ayolah lakukan demi ibu nak. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu loh, seperti itu. Nah, berarti hasilnya itu saling ketergantungan antara murid dengan guru maupun sebaliknya.
Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia ini. Nah, murid juga berkata, saya pikir Bapak Ibu itu teman saya. Ternyata begitu ya, seperti itu karena kita tadi sudah menempatkan hubungannya itu sebagai teman. Nah, dampaknya pada murid yaitu merasa lemah, tidak mandiri anak itu, selalu ketergantungan, jadi manja seperti itu. Kemudian yang keempat, hukuman itu sebagai pemantau. Di sini guru berbuat menghitung dan mengukur. Nah, guru berkata, apa peraturannya? Hasilnya yaitu menyesuaikan diri bila diawasi atau dipantau. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas yaitu murid meletakkan guru, peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Nah, di sini murid pasti berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh. Nah, misalnya ini kalau di kelas bawah itu biasanya kalau hukuman itu pasti menggunakan ribet, biasanya diberikan suatu bintang atau apa. Nah, terus anak-anak kalau tadi gurunya itu menempatkan posisi kontrol dalam hukuman itu menggunakan pemantau. Nah, itu pasti anak-anak bertanya, berapa ya banyak bintang yang saya harus peroleh, seperti itu. Terus berapa halaman ya yang harus saya tulis. Kalau biasanya Bapak Ibu guru itu memberikan suatu hukuman, misalkan suruh berjanji menulis mengulang-ulang, ya seperti itu. Nah, nanti dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah. Nah, karena tadi biasanya di kelas bawah itu kan diberi suatu ribet tadi. Nah, jadi anak-anak pasti ingin pengennya itu memiliki suatu ribet tadi. Jadi malah berhitung-hitung itu tadi untuk mendapatkan hukumannya tadi. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu posisi kontrol yang kelima yaitu hukuman itu sebagai manajer. Nah, di sini guru berbuat dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini guru bisa berkata apa yang kita yakini dan apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya yaitu menguatkan pribadinya. Nah, di sini kaitannya dengan dunia yaitu murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, murid pasti berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, ini tentunya murid ini kalau ditemui di SD kita itu bisa dihitung ya ini untuk di lingkungan kita itu. Nah, karena yang anak yang berpikir kritis atau hot itu kan bisa dihitung, tidak semuanya. Nah, jadi kalau yang anak yang sudah berpikir hot itu pasti dengan posisi kontrol yang kelima ini, hukuman sebagai manajer, pasti dia berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini seperti itu. Nah, dampaknya pada murid yaitu murid bisa mengevaluasi diri, refleksi diri, mulai dari diri sendiri. Nah, untuk kedepannya feedbacknya itu nanti besok bagaimana memperbaiki diri saya itu seperti itu. Kemudian untuk tujuan akhir dari 5 posisi kontrol sebagai seorang guru yaitu adanya pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Nah, di sini kita sekomunitas praktisi di SDN 1 Berangkat, marilah kita berkolaborasi, bekerja sama, bergandengan tangan untuk melakukan 5 posisi kontrol ini sebagai guru, yaitu sebagai pencapaian posisi manajer. Nah, di sini murid kita harus dilatih untuk
bersikap yang mandiri, yang merdeka, dan tentunya harus bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya. Kemudian di sini untuk keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus membuat keyakinan kelas? Nah, di sini untuk mendukungnya tadi harus menggunakan motivasi intrinsik dari dalam. Nah, kita harus kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan untuk menggerakkan murid kita itu dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Lanjut, di sini di kelas saya kelas 1 ini sudah menerapkan kesepakatan kelas, yaitu yang pertama dalam pembelajaran tatap muka ini anak-anak datang tepat waktu, yaitu pukul 7.30 sampai 9.30. Terus anak-anak juga mengucapkan salam. Nah, ini sudah saya terapkan di kelas 1, yaitu menerapkan program 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Nah, di sini anak-anak harus dibiasakan untuk senyum, sapa, dan salam tidak hanya dengan guru di kelasnya, tetapi untuk semua warga di sekolahnya dan juga dengan teman-temannya. Nah, di sini untuk menggunakan salam, di sini saya menerapkan di kelas saya menggunakan 3 bahasa. Nah, nanti Bapak Ibu guru monggo silakan bisa diterapkan di kelasnya masing-masing. Kalau saya sudah menerapkan salam itu menggunakan 3 bahasa. Jadi kesepakatan saya dengan murid-murid di kelas 1 bahwasanya kesepakatan untuk mengucapkan salam itu untuk hari Senin dan Selasa itu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian hari Rabu dan Kamis itu mengucapkan salam menggunakan bahasa Jawa. Kemudian Jumat dan Sabtu itu menggunakan bahasa Inggris. Nah, jadi mengenalkan kepada anak-anak. Nah, meskipun di kelas sudah ada bahasa Inggris, yang kelas bawah belum. Nah, ini saya kenalkan sedikit untuk bahasa Inggrisnya. Terutama ini untuk dia mengucapkan salam dari hal yang kecil dulu. Salam saja itu bisa menggunakan variasi berbagai bahasa. Misalnya kalau bahasa Indonesia itu selamat pagi, kalau bahasa Jawa itu sugeng enjang, kalau bahasa Inggris itu menggunakan good morning. Nah, itu nanti terus dikembangkan tentang kabar anak-anak atau kabar keluarga atau apa, nanti dikembangkan menggunakan 3 bahasa itu. Ini sudah berjalan di kelas 1. Semoga Bapak Ibu bisa menerapkannya di kelasnya masing-masing untuk penerapan 3S di sini. Kemudian selanjutnya yaitu menjaga kebersihan sekolah. Nah, di sini anak-anak itu biasanya kalau yang suka jajan itu bungkusnya itu selalu dimasukkan di laci meja. Nah, itu saya biasakan untuk anak kelas 1 itu membuang sampahnya itu di tempat sampah seperti itu. Jadi ini selain membuang sampah di tempat sampah, ini juga pasti Bapak Ibu guru juga sudah meminta muridnya di kelasnya, yaitu tentang piket bersama dan sebagainya. Nah, itu untuk piket bersama itu pun juga nanti harus dikesepakati bersama-sama, membuat keyakinan bersama-sama. Kemudian selanjutnya yaitu di kelas saya itu menerapkan berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Nah, ini pastinya Bapak Ibu guru juga sudah menerapkan semuanya. Nah, di sini untuk kelas saya itu saya tambahi untuk khusus hari Selasa itu anak-anak itu saya minta untuk membawa Iqra. Jadi anak-anak biar lancar membaca Al-Quran. Terus selain hari itu anak juga
saya berikan literasi. Nah, literasi itu tidak hanya membaca. Jadi anak-anak itu bisa membaca, bisa berhitung, bisa menulis, bisa bercerita dan sebagainya. Nah, di sini literasinya itu kan sangat luas. Nah, saya sendiri karena keterbatasan sumber bahan di perpustakaan, nah untuk itu literasinya itu tidak harus fokus kepada buku yang ada di perpustakaan, tidak harus fokus di LKS. Nah, untuk itu saya minta untuk anak-anak kelas 1 itu membawa bungkus suatu produk, misalnya bungkus seperti deterjen atau bungkus sarimi atau sebagainya. Nah, itu anak-anak saya minta untuk membawa di kelas, terus kemudian saya minta untuk mendiskusikan bersama-sama dengan murid dan gurunya. Nah, di situ kan nanti anak-anak bisa bercerita isinya tentang bungkus itu tadi apa. Nah, itu kan untuk memunculkan berpikir kritis anak. Nah, jadi guru itu harus berkreatif untuk melakukan literasi kepada anak didik kita di kelasnya masing-masing. Kemudian untuk kegiatan pendalaman keyakinan kelas ini yang pertama yaitu hormat. Nah, di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang lain dan barang milik orang lain. Yang kedua yaitu bekerja. Di sini kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga yaitu diterima dan dimiliki. Maksudnya yaitu kita harus meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya, saling solidaritas. Nah, untuk membuat keyakinan kelas, nah di sini Bapak Ibu guru nanti bisa menerapkan peraturannya seperti apa. Misalnya yang pertama peraturannya atau tata tertibnya itu selalu mengembalikan buku ke tempatnya di meja atau di almari. Nah, itu keyakinannya bagaimana nanti didiskusikan bersama dengan murid di kelasnya masing-masing. Terus yang kedua, misalnya peraturannya dilarang mengganggu temannya. Terus yang ketiga, hadir di kelas 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Contoh yang lain yaitu dilarang melakukan kekerasan. Terus dilarang menggunakan narkoba. Ini kalau untuk kalangan SD belum ada ya, semoga tidak ada. Terus selanjutnya peraturannya bergantian atau menunggu giliran. Ini dibudayakan untuk antri, misalnya antri untuk cuci tangan dan sebagainya. Terus karena masih masa pandemi COVID-19, peraturannya yaitu selalu menerapkan minimal 3M tadi, yaitu menggunakan masker. Terus kemudian jangan berlari-lari di kelas atau di koridor seperti itu. Nah, nanti peraturannya ini bisa Bapak Ibu sepakati di kelasnya masing-masing bersama muridnya. Jadi tidak terfokus dengan aturan yang ada di sekolah. Jadi bisa beda sesuai dengan kesepakatan dan keyakinannya di kelasnya masing-masing. Lanjut. Nah, tadi untuk peraturannya yang pertama selalu mengembalikan buku di tempatnya. Nah, ini untuk melatih anak-anak itu untuk bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Nah, di sini itu maksudnya yaitu anak-anak bisa menghormati orang lain, bisa temannya, bisa gurunya, bisa stakeholder yang lainnya, dan menghormati dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, di sini itu menghormati orang lain dan berkomitmen pada tujuan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini tujuannya yaitu untuk menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian ini dilarang menggunakan narkoba, minuman keras. Nah, di sini untuk menjaga kesehatan.
kemudian bergantian atau menunggu giliran. Nah, di sini tujuannya yaitu menghormati orang lain, melatih kesabaran murid. Jadi budayakan antri. Terus kemudian menggunakan masker karena masih masa pandemi COVID-19 tadi, yaitu tujuannya untuk menjaga kesehatan dan keselamatannya masing-masing. Kemudian yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini tujuannya juga menjaga keselamatan dan keamanan. Selanjutnya, nah sekarang apa itu restitusi? Restitusi itu yaitu suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya restitusi itu antara lain ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, akan tetapi restitusi ini untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memperbaiki hubungan. Yang ketiga sebagai tawaran, bukan sebagai paksaan. Yang keempat, ini untuk melihat ke dalam dirinya. Yang kelima yaitu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi ini adalah sebagai cara yang terbaik. Kemudian yang ketujuh yaitu restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakannya. Yang kedelapan yaitu restitusi fokus pada solusi pemecahan masalahnya. Kemudian yang kesembilan itu restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya ini ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan. Yang kedua menstabilkan identitas. Yang ketiga validasi tindakan yang salah. Ini bisa dibolak-balik, tidak harus buruk. Nah, di sini untuk menanyakan keyakinan itu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati di dalam kelas tadi, guru bersama murid tadi. Terus kemudian apa yang ingin menjadi, kamu itu ingin menjadi seperti orang yang bagaimana, seperti itu menanyakan keyakinan. Jadi nanti kita bisa menerapkan di kelas masing-masing kepada muridnya untuk menanyakan keyakinan, nilai apa yang telah kita sepakati nanti berdasarkan hasil diskusi nanti. Terus anak-anak diminta kamu itu ingin menjadi orang yang seperti apa kalau nanti seperti itu nanti diskusikan bersama dengan teman. Kemudian untuk menstabilkan identitas yaitu setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Namanya manusia pasti pernah melakukan kesalahannya. Anak-anak diminta untuk berpikir, misalnya anak-anak itu ada yang terlambat sekolah atau ada yang salah kostum pas waktu pembelajaran di kelas itu. Nah, guru tidak boleh langsung menunjuk apa kesalahanmu. Nah, pasti ibu guru membuat kalimat-kalimat dulu yang bisa untuk mengacu, untuk memancing kepada muridnya itu, biar muridnya itu merasa bersalah seperti itu dulu. Nah, jadi kan nanti ada pemecahan solusinya seperti apa yang terbaik. Kemudian anak-anak itu diminta untuk seperti ini, kamu itu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, berarti kan ini nanti menimbulkan anak itu untuk berpikir kritis. Nah, nanti pasti anak kalau ibu gurunya berkata seperti itu, nanti anaknya kalau yang kelas tinggi itu kemungkinan sudah bisa untuk diajak untuk berpikir kritis, untuk memperbaiki kesalahannya, untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah, ini yaitu gurunya menanyakan, kamu itu tentu punya alasan mengapa kok melakukan itu, kok kamu melanggar seperti itu, kok kamu terlambat ke sekolah. Nah, pasti anak itu punya alasan tersendiri. Nah, terus kemudian guru tanya cara yang lebih efektif itu apa untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan.
mengerjakan. Nah, kalau terlambat ke sekolah tadi alasannya bagaimana? Nah, tentunya ibu guru itu harus bijak dalam memecahkan masalahnya. Lanjut, untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Nah, ini merupakan suatu usaha dalam menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak ibu guru itu juga sudah pernah berbuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu pasti anak berpikir kalau guru berkata seperti itu. Nah, ini tujuannya untuk menstabilkan identitas. Kemudian membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Nah, pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs, apakah itu power sebagai kekuatan, apakah freedom atau kebebasan, atau love and belonging sebagai rasa cinta, kasih dan sayang, maupun fun atau survival. Nah, di sini sebagai validasi suatu tindakan yang salah. Nah, di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Terus seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Guru juga berkata lagi, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus menganggur? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini tujuannya untuk validasi tindakan yang salah. Jadi kalau ada murid yang melakukan kesalahan, nanti Bapak Ibu bisa melakukan seperti ini. Lanjut untuk menanyakan keyakinan. Dan di sini murid di sini melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita yang sudah disepakati kemarin? Nah, itu pasti anak-anak menjawab. Nah, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Terus kelas ideal yang seperti apa sih? Terus kamu itu ingin menjadi anak yang seperti apa toh? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa toh? Seperti itu. Nah, itu nanti untuk menanyakan keyakinan kepada murid kita di kelas masing-masing. Kemudian untuk pengalaman dan pembelajaran setelah menerapkan konsep-konsep kunci, yaitu yang pertama pembentukan keyakinan kelas, yaitu dilakukan secara diskusi di dalam kelas bersama murid. Jadi membentuk kesepakatan dulu di kelas, terus membentuk keyakinan kelas seperti apa. Terus yang kedua, murid-murid dibiasakan untuk menerapkan budaya positif di sekolah dan di kelas. Dan di sini tadi untuk yang kelas 1 itu sudah menerapkan dari hal yang kecil, yaitu dalam mengucapkan salam. Nah, tapi menggunakan penerapan 3 bahasa. Ini sudah diterapkan setiap hari di kelas 1. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan restitusi. Selanjutnya untuk latar belakang, di sini pendidikan karakter itu merupakan suatu hal yang krusial dalam menunjang keberhasilan siswa serta menciptakan generasi unggul di masa depan. Untuk itu, upaya merubah segi negatif di lingkungan harus konsisten dilakukan demi terwujudnya nuansa positif yang diharapkan akan berkembang dalam jiwa setiap murid. Nah, ini gunanya untuk menumbuhkan budi pekerti yang baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukannya yaitu dengan penerapan budaya positif. Nah, itu kalau kita itu namanya pendidikan karakter.
bisa kita programkan secara bersama-sama di komunitas praktis di sini. Nanti programnya untuk implementasi budaya positif di sekolah kami itu seperti apa saja nanti bisa dikembangkan, tidak harus sesuai dengan aksi nyata yang saya terapkan di kelas kami. Nah, itu pasti pengembangannya banyak sekali. Nah, itu dimulai dari hal yang terkecil saja dulu. Nah, itu kalau sudah dari hal yang terkecil sudah dibiasakan setiap hari, itu sudah bagus sekali kalau sudah dijalankan. Terus besok kalau sudah anak-anak sudah mandiri, sudah melakukan terbiasa seperti itu, nanti kita bisa mengembangkan dengan program yang lain untuk menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Insya Allah sekolah kita itu kalau bisa menerapkan budaya positif, insya Allah sekolah kita akan maju dan berhasil. Kemudian tujuannya yaitu dari pendidikan karakter tadi yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas yang diberi. Nah, anak-anak pasti merasa tanggung jawab karena sudah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh gurunya. Kemudian yang kedua, mengarahkan siswa agar mengisi waktu saat di rumah dengan hal-hal yang baik. Misalnya anak diminta untuk belajar di rumah, untuk TPA, untuk melakukan sholat tahajud dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang ketiga, melibatkan orang tua murid sebagai pendamping belajar di rumah, terutama anak kelas bawah itu kalau belajar harus selalu didampingi oleh orang tuanya. Sesibuk apapun orang tua itu, tolong Bapak Ibu guru menyampaikan kepada wali murid semuanya bahwasanya kita harus saling berkolaborasi, bekerja sama demi kemajuan murid kita, kemajuan sekolah kita, agar anak-anak itu menjadi anak yang merdeka, yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini peran orang tua itu penting karena anak-anak itu lama waktunya belajar di rumah daripada belajar di sekolah. Jadi ini harus adanya kolaborasi guru dengan wali murid atau orang tua. Nah, di sini orang tua harus mampu mendampingi belajar anak-anaknya di rumahnya. Kemudian tolak ukurnya yaitu siswa dapat memahami manfaat melakukan kegiatan yang bermanfaat saat di rumah yang didokumentasikan lewat jurnal perbaikan. Nah, di sini tadi sudah berkolaborasi antara guru dengan wali murid atau orang tua dan siswa. Nah, di sini anak-anak diminta untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah, seperti tadi TPA atau pengajian, terus belajar di rumah, terus sholat. Misalkan sholat 5 waktu, terus sholat sunnahnya, sholat tahajud atau seperti apa. Nah, itu kita bisa membuatkan suatu jurnal atau buku komunikasi atau buku penghubung. Jadi nanti bisa diisi oleh siswa sendiri atau maupun diisi oleh orang tua. Jadi nanti orang tua itu bisa memantau kegiatan anak-anak itu kalau di rumah seperti apa. Nah, nanti bisa didokumentasikan, dilaporkan kepada gurunya masing-masing. Nah, jadi kita bisa mengembangkan budaya positif itu tidak hanya di sekolah, tapi juga diterapkan di rumahnya masing-masing. Untuk selanjutnya, dukungan apa yang dibutuhkan? Yaitu yang pertama tentunya sarpras, sarana dan prasarana, yaitu adanya laptop, kuota internet maupun jaringan wifi. Yang kedua, menentukan aksi nyata yang didukung oleh kepala sekolah. Yang ketiga, adanya dukungan wali kelas dan orang tua siswa dalam pelaksanaan layanan konseling agar terlaksana dengan baik. Nah, di sini dibutuhkan antar berbagai pihak stakeholder, yaitu antara guru, siswa, wali murid, kepala sekolah, komite sekolah, dan semua warga sekolah demi untuk kemajuan sekolah kita. Kemudian selanjutnya yaitu lini masa tindakan yang akan dilakukan. Nah, di sini untuk menciptakan budaya positif di kelas yaitu dengan menghilangkan label
yang negatif pada siswa di kelas. Kemudian untuk saya pribadi kemarin pada tanggal 11 sampai 18 Oktober 2021 saya memberikan penguatan kepada murid saya mengenai pentingnya budaya positif. Jadi ini sudah saya terapkan, sudah saya implementasikan di kelas 1 untuk memberikan penguatan kepada murid saya. Kemudian meninjau kesepakatan kelas yang telah dibuat oleh murid sebagai pendukungnya. Kemudian memberikan pengarahan untuk menghilangkan label yang negatif pada teman dan menggantinya dengan kata-kata yang lebih baik. Kemudian menjembatani siswa agar mereka memberikan ribet sesama murid di kelas dengan mencari sisi baik atau keunggulan teman untuk diungkapkannya. Nah, di sini dalam pembentukan keyakinan kelas itu dilakukan secara diskusi di kelas. Nah, jadi anak-anak saya beri kebebasan dalam berdiskusi untuk membentuk keyakinan kelasnya. Nah, nanti kesepakatannya itu apa saja untuk peraturan di kelas. Nah, terus kalau sudah itu nanti diyakini bersama-sama antara guru dan muridnya. Nah, ini penentuan berdasarkan kesepakatan bersama ini, anak-anak yang setuju saya minta untuk menunjukkan jari telunjuk. Nah, ini bahwasanya kayak kesepakatan bersama di kelas tadi sudah disepakati bersama-sama, terus kita yakini secara bersama-sama. Nah, kemudian ini tadi untuk yang kegiatan yang literasi, ya, itu tidak hanya membaca saja. Jadi literasi itu mencakup berbagai persoalan, bisa keterampilan membaca, menulis, berhitung, dan bercerita seperti itu. Jadi tidak monoton menggunakan buku di perpus maupun di LKS. Jadi guru itu harus kreatif dan inovasi dalam pengembangan literasi di sekolahnya. Nah, ini dibiasakan literasi itu paling tidak 15 menit diterapkan di kelasnya sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak-anak tidak harus melakukan membaca saja, ya. Jadi anak-anak bisa disuruh diminta untuk membawa sesuatu dari rumah, misalnya seperti bungkus tadi. Jadi terus dibawa ke kelas untuk didiskusikan bersama-sama. Jadi untuk memancing anak-anak itu untuk berpikir secara kritis atau berpikir secara logis. Ya. Terus ini untuk pengembangan literasinya kemungkinan untuk di kelas selain kelas 1 sudah diterapkan ya Bapak Ibu, ya, untuk literasi. Nah, ini nanti bisa kita kembangkan secara bersama-sama, kita bergerak bersama-sama, kita berkolaborasi bersama-sama untuk mengembangkan literasi di sekolah kita masing-masing. Nah, itu bisa lewat tadi membaca, menulis, berhitung, dan bercerita. Nah, tidak hanya berfokus dengan sumber yang ada di perpustakaan, kita bisa mencari media yang lain. Jadi tidak harus gurunya, murid pun kalau kelas atas bisa diajak untuk berkolaborasi, misalnya tadi membawa bungkus. Itu saja untuk kelas 1 saja. Alhamdulillah sudah bisa saya kolaborasikan untuk menggerakkan literasi dengan cara itu tadi, medianya dari bungkus-bungkus makanan itu tadi. Jadi anak bisa saya ajak komunikasi dalam kelas, didiskusikan bersama-sama. Terus kita tidak harus monoton dengan buku yang ada di perpus, tidak harus murid yang membawa medianya, guru pun harus bisa menggunakan media. Misalnya kita menampilkan video boleh bisa diambil dari YouTube atau dari sumber manapun atau dari majalah atau koran. Nah, nanti anak-anak diberi satu persatu. Misalnya lembaran tadi dari koran atau majalah, anak-anak difotokopikan dan dibagikan satu-satu. Itu nanti didiskusikan
diskusikan bersama-sama. Cukup 15 menit saja, tidak usah lama-lama. Itu sebelum pembelajaran kita mulai di kelas. Seperti itu. Terus untuk sekolah kita kemarin kita sudah mengembangkan untuk mading ya, itu suatu literasi juga, karena itu juga menumbuhkan berpikir kritis untuk murid-murid kita. Jadi anak-anak itu biar termotivasi dengan adanya kreativitas itu. Nah, jadi literasi itu sangat luas sekali, bisa kita terapkan di kelas kita sendiri-sendiri. Nah, tentunya kita monggo bergandeng tangan, bergerak bersama-sama untuk mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah kita secara bersama-sama. Semoga kita bisa melaksanakannya dengan baik dan lancar. Amin. Nah, saya kira untuk pemaparan aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif ini sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.